Saya record. Buat yang nggak datang nih supaya bisa. Nah, di sini nanti kita membahas mengenai perencanaan ini itu langsung dari case ya, dari suatu case problemnya. Nah, nanti di sini sekalian langsung dipelajari gimana gitu ya. Ini apa namanya? Sebenarnya ini adalah bahan materi ketika saya kemarin kuliah lanjut ya. Nah, jadi di sini materinya terkait dengan perencanaan komunikasi seluler. Nah, di sini jadi saya ngambil bahan dari situ ya, dari ketika saya S2. Nah, jadi di sini ini kita langsung bahas kasusnya aja ya. Di sini ada oh ya, sambil bahas kasus nanti sambil saya jelasin pengantarnya gitu ya. Nah, jadi di sini problem backgroundnya ya, permasalahan latar belakang masalahnya itu ada facility owner nih kayak apa ya, ya orang yang punya bangunan gitu ya, punya uh, apa sih, biasanya ya orang properti gitu lah, developer. Nah, developer dia mau bangun suatu kantor ya di area Sista ini, namanya area Sista ini memang area perkantoran ya, Sista ini area perkantoran yang diestimasi nanti di awal itu akan ada sejumlah 10.000 pekerja, artinya 10.000 orang yang akan berkantor di area Sista ini ya. Nah, kemudian developer itu mau menginvestigasi kemungkinan untuk menyediakan jaringan internet ya, jaringan internet wireless, dan apa butuh dan dia butuh untuk mengestimasi biayanya untuk apa namanya mendeploy radio access network tersebut ya. Mendeploy itu artinya ya membangun jaringan akses network tersebut. Kemudian developer itu udah kontak atau sudah berkomunikasi dengan 3 operator yang berbeda ya, namanya cari yang paling bagus yang mana gitu ya. Jadi sudah apa namanya berkomunikasi dengan 3 kontraktor operator yang berbeda yang akan menyediakan solusinya beda-beda ya, sesuai spesifikasi dari operator tersebut. Nah, dari diskusi inisialnya, developernya itu udah punya beberapa informasi tentang tentang 3 operator tersebut, dan sekarang itu mau dapat estimasi biayanya itu berapa gitu ya. Nah, di sini tugas kita adalah untuk membantu developer itu dan membuat initial cost estimation. Jadi kita membantu untuk mengestimasi biaya awal ya. Eh, apa namanya? Untuk ada 2 jenis apa namanya level demand. Demand ini apa? Permintaan ya. Artinya dari kondisi si 10.000 pekerjanya ini nanti, 10.000 yang penggunanya nanti. Ada 2 level demand. Nah, di sini nanti akan ada informasinya ya terkait operator tersebut sama kondisi dari si apa area perkantorannya ini di sini ya. Nah, terus nanti harus diputuskan operator mana yang apa namanya sekiranya bisa memberi estimasi biaya yang paling rendah ya, yang lowest cost. Nah, mungkin di sini saya share dulu aja ya ininya, materi atau ini ya, berkas ini, dokumen ini, supaya kalian juga bisa lihat-lihat juga ya. Hmm.
Oke, sudah saya share di komen, silakan di download itu nanti. Nah, sekarang kita lihat ya, demand itu atau kondisi penggunanya itu seperti apa, ya. Nah, di area yang akan kita bangun jaringan seluler itu ada 10.000 pekerja, ya. Apa namanya? Yang akan dilayani dari tahun pertama, ya, pada 10.000 pekerja ini pada 1 kilometer persegi area. Jadi kan ada luasan nih, ada luasan area gitu ya. Nah, 1 kilometer persegi ini isinya ada 10.000 pekerja gitu ya. Nah, kita akan menghitung biaya untuk membangun jaringan nirkabel di satu area ini kayak gitu ya. Kemudian apalagi ada 2 level demand, ya, ada 2 level demand. Yang pertama 1,4 gigabyte per bulan dan yang kedua 7,2 gigabyte per bulan, ya, untuk low and high level demand, ya. Jadi yang demand tinggi itu 1,44 gigabyte, yang demand rendah 7,2 gigabyte. Kayak kita beli paket ya, per bulan berapa? Kalian habis paket per bulan berapa biasanya? Atau nggak beli? Udah ada di ini, include wifi. Nyampe nggak 7,2 giga ini? Gimana? Lebih, Bu. Lebih Untuk koneksi 4G sekarang kenceng banget makan makan paket, Bu. ininya, apa sih namanya, makan paketnya, makan kuotanya ini. Dipakainya biasanya buat apa aja? Kalau cuman browsing-browsing, apa sampai 7,2 giga? Streaming ya? Sosial media udah, apalagi sekarang kan di semua sosial media kan ada video semua, Bu. Jadi Iya, kenceng banget jadi makan. habis di situ. Iya. Ya, ya, jadi eh, apa namanya, kisarannya ini ya. Ini tadi saya kebalik ya. Ini yang rendah 1,44 gigabyte, yang tinggi itu 7,2 gigabyte ya. Oke, jadi apa, eh, kita juga ya biasanya bisa lebih ya, tapi di sini artinya kan untuk area perkantoran itu ya tidak sebesar mungkin kalau streaming atau video gitu ya. Ya, kecuali untuk konferensi dan lain sebagainya. Nah, eh, untuk menghitung dimensinya ini kita asumsikan eh, apa namanya, paket ini tadi ya, demand ini itu nanti untuk 8 jam kerja per hari, ya. 8 jam kerja per hari, digunakan untuk 8 jam kerja per hari untuk 20 hari kerja per bulan, ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah data kondisi yang ada sekarang gitu ya. Kira-kira nanti ada 10.000 pekerja, butuhnya kuotanya sekian-sekian. Makanya selama 8 jam untuk 20 hari per bulan. Nah, itu kondisi current, apa namanya, kondisi sekarang. Nah, kemudian kita kita mau lihat apa yang ditawarkan oleh 3 operator itu. Ya, kita mau lihat apa yang ditawarkan oleh 3 operator itu. Nah, data untuk operator A yang pertama, ya. Untuk operator yang pertama, operator A, ini incumbent operator ini artinya adalah operator yang sudah lama ada gitu ya. Kalau macam kita kayak mungkin Telkomsel gitu. Nah, incumbent operator ini dia sudah punya 4 macro base station. Dia udah punya di daerah yang akan dibangun itu, di situ dia udah punya 4 macro base station. Terus ya 4 base station itu bisa digunakan, ya, can be reused, bisa digunakan.
Eh, terus kalau misalnya nanti ada base station baru yang mesti apa namanya yang harus dibangun gitu ya. Nah, operator A ini sudah apa namanya udah punya perizinannya semua. Sudah punya perizinannya. Jadi kayak sewa lahan, lain-lain itu udah nggak ada masalah. Terus kemudian operator A itu punya akses 10 MHz. Artinya ini yang didapat dari lelang ya, lelang pemerintah itu operator A itu punya bandwidth 10 MHz apa namanya dan bisa menggunakan radio akses teknologinya RAT-nya adalah WAD untuk area tersebut ya. Ini untuk operator A. Nah, jadi di sini macro base station itu kan ini kita konteksnya adalah jaringan komunikasi seluler nirkabel ya. Jadi misalnya dalam satu apa area ini ya tadi ada 1 kilometer persegi itu 1000. Nah, di area tersebut itu dia udah punya 4 macro base station. Nah, base station itu kan macam-macam ya. Ada yang makro, ada yang mikrosel, ini aja sel, terus ada makrosel, lalu ada picosel, femto dulu ya, femtosel, lalu ada picosel. Nah, ini tuh makrosel, mikrosel, femtosel, picosel ini dibedakan. Yang membedakan apa? Yang membedakan ini adalah apa namanya range-nya, range jangkauan sinyalnya ya. Nah, kalau ini tapi nggak saklek ya, ini kisarannya makrosel itu bisa 1,5 sampai 2 kilometer satu base station ya, satu base station. Kalau mikrosel itu biasanya itu 1 kilometer. Cuman di sini ini bukan angka pasti ya, tiap operator itu bisa beda-beda tergantung sama daerahnya, tapi kisarannya seperti ini. Nah, jadi kalau jangkauannya sejauh ini ya, satu makrosel itu artinya satu base station ini kan dia punya antena kan. Nah, satu antena ini dia jangkauannya itu 2 kilometer untuk makrosel. Gitu. Nah, jadi kalau seperti itu, ini apa? Ini adalah apa namanya? Ditempatkannya di mana? Di luar ruangan ya. Ya biasanya paling banyak itu ya di daerah apa namanya pedesaan ya, bukan perkotaan gitu, tapi bisa aja di daerah perkotaan. Nah, cuman nanti kalau ada di daerah perkotaan itu biasanya nanti di backup sama yang namanya femtosel ini ya. Nah, ini kalau ini kurang dari 1 kilometer femtosel ini jangkauannya. Terus kalau picosel itu mungkin hanya beberapa puluh meter. Nah, kalau pico sama femtosel ini biasanya digunakannya di mana? Ini biasanya digunakannya di dalam gedung, di mall-mall ya, atau di perkantoran. Ini sama mirip kayak access point ya, sama kayak AP-nya WiFi gitu, jangkauannya tuh kecil gitu ya. Karena kalau di dalam gedung atau mall gitu ya, itu kan orangnya banyak, pasti kebutuhannya tuh lebih apa namanya lebih lebih banyak demand bandwidth-nya dan dia tuh numpuk di satu wilayah gitu. Jadi kita butuh banyak apa banyak antena atau banyak BTS-nya. Nah, sehingga kalau di dalam mall itu dengan range yang lebih kecil maka akan ada lebih banyak selnya gitu ya. Sel-sel di dalam gedung ya itu banyak sekali gitu kan. Ini range-nya kan tadi cuma berapa sekian puluh meter, terus kalau femto itu kurang dari 1 meter. Seperti itu. Nah, jadi gambarannya gitu. Nah, yang tadi operator A itu dia udah punya 4 makrosel. Ya, 4 makrosel. Oke, sampai sini bisa diikuti dulu nih penjelasan ini sekaligus pengantarnya.
Saya kalau yang sel sistem seluler ada sel kayak gitu kan udah kalau nggak salah udah di awal-awal pertemuan ya. Nah, itu. Nah, tapi di sini kita ngambil case-nya. Oke, kita lanjut untuk kemudian di sini data operator B ya. Data operator B. Nah, operator B, operator itu artinya perusahaan penyedia jasa komunikasinya ya. Misal ya tadi Indosat, lain-lain XL gitu. Nah, operator B ini dia belum punya base station di area tersebut ya. Dia belum punya base station di area tersebut. Tapi dia juga sudah punya izin yang diperlukan lah kalau misalnya mau membangun base station yang diperlukan. Nah, di sini kelebihannya operator B itu dia punya akses bandwidth 20 MHz di spektrum yang dia lelang dari pemerintah. Lebih besar daripada operator A. Operator A dia cuma 10 MHz. Nah, terus RAT-nya jenis radio akses teknologinya adalah WAD ya. Wide area ini ya. Nah, di sini nanti ada tabelnya di sini ya. Oke. Nah, ini operator B tadi ya, B. Nah, sekarang yang operator C. Operator C itu dia menawarkan solusi indoor. Kalau A sama B tadi outdoor ya, karena dia macro cell ya. Kalau developer C dia menawarkan solusinya indoor berdasarkan dari jumlah pimentosel ya atau femtosel ya atau pikosel antara dua ini ya. Dan ini menggunakan LAD ya, jenis radio akses teknologinya LAD. Terus operator C ini punya 20 MHz ya. Punya bandwidth 20 MHz dan karena nanti ini solusinya yang ditawarkan adalah indoor, operator C ini harus memplanning untuk menghindari adanya interferensi antar sel ya, karena kan indoor tadi itu selnya itu makin banyak jumlahnya sehingga harus menghindari adanya interferensi intersel. Nah, terus untuk jumlah akses perangkat akses point maupun perangkat transmisinya itu harus diinstal dari awal. Jadi belum ada sama sekali modal atau jaringan yang sudah terbangun untuk operator C. Ya. Oke. Nah, di sini adalah data teknis mengenai jenis RAT-nya, ya. Nah, di sini untuk tipe development dari indoor pimentosel yang tadi ya, pimentosel itu kalau nggak pico atau femto itu dia radio akses teknologinya pakainya LAD. Sistem bandwidth-nya dia antara range 1 sampai 5 ya sistem bandwidth-nya. Kemudian spektral efisiensi 3 dan maksimum range atau daya pancar antenanya itu adalah 50 meter. Kemudian untuk outdoor macro site ya, ini radio akses teknologinya WAD ya, karena makro itu dia wide, terus sistem bandwidth-nya 5 sampai 20. Lalu spektral efisiensinya 1,67 dan cell range-nya, cell range itu artinya ini base station terus ini cell. Nah, daya jangkaunya ini jangkauan dari sinyalnya itu maksimal berapa sih gitu.
Nah, ini yang WAD itu 600 meter. Sebenarnya ini masih termasuk ini ya, belum sampai yang 2 kilo tadi. Oh, udah saya hapus yang saya tulis. Nah, jadi itu sebenarnya makro, mikro itu jangkauannya itu tergantung dari operatornya sebenarnya. Sama ya yang lazim di daerah atau area tersebut tuh seperti apa gitu. Kondisinya bisa beda-beda. Nah, di sini eh, yang akan di apa namanya? Yang akan dihitung itu adalah total biaya. Nah, total biaya itu isinya apa aja? Ada capital expenditure. CAPEX ini adalah capital expenditure. Nah, lalu yang ini OPEX ini adalah operasional expenditure, pengeluaran operasional. Kalau capital expenditure itu ya pengeluaran kapital ya, expenditure. Nah, bedanya apa? Kalau capital expenditure atau CAPEX ini adalah biaya untuk kita membangun jaringan yang dimana itu termasuk yang perangkat keras yang jadi modal. Yang kayak kita tuh cuman sekali ngeluarin di awal aja, kayak gitu. Itu adalah capital expenditure. Tapi kalau OPEX, operational expenditure ini adalah biaya atau pengeluaran yang kita lakukan untuk ya operasional. Kalau operasional itu pasti berkala ya. Dia tidak hanya sekali di awal atau di tengah atau di akhir, tapi setiap tahun atau mungkin setiap tengah tahun itu ada gitu. Eh, dan tidak ada bunga di sini 0%. Terus eh, apa namanya ya mungkin mungkin biaya nanti aja ya, kita mungkin fokus ke jaringannya dulu. Jadi di sini untuk perhitungan biayanya itu sudah disediakan apa namanya tabel-tabel untuk pembiayaan perkiraan ya pembiayaan perangkat atau apa namanya pembangunan jaringan seluler nirkabel ini. Dan ini nih datanya tahun berapa ya? Tahun 2017 ya sebenarnya. Udah agak lama, 7 tahun. Mungkin udah berubah gitu. Ini data tahun 2017 segini ya. Ada apa namanya? eh, Mana tadi? Ini instalasi-instalasi ini adalah yang sekali dibayarkan gitu ya di awal untuk capex-nya. Oke, sekarang kita lihat ke teknisnya ya. Untuk menyelesaikan ini ya, untuk menyelesaikan ini itu tadi itu kita punya jumlah ininya 10.000 ya. Orangnya nanti 10.000, terus luas areanya 1 km persegi ya. Nah, di sini kita akan menghitung dulu permintaan dalam Mbps. Kalau tadi apa namanya gigabyte ini ya. Nah, kita akan menghitung permintaan dalam Mbps per orang. Ya, per orang tadi kalau digunakannya itu 8 jam per hari untuk 20 hari per bulan. Dan kita ngitungnya per orang itu per orang dan untuk 10.000 orang gitu ya. Sampai sini maksudnya jelas nih sampai sini. Kita mau kan kalau tadi kira-kira nih per orang itu habisnya 1,4 GB per bulan. Terus digunakannya 8 jam untuk 20 hari kerja. Nah, kira-kira per detiknya itu orang itu ngabisinnya berapa megabit sih kayak gitu. Bisa diikuti nggak di penjelasannya?
Silakan kalau kalau belum jelas ditanyain. Maksudnya dulu ini maksudnya. Kayak tadi nih, misal kalian tuh beli kuota misalnya ya, cukup 7,20 GB per bulan. Misalnya cukup segitu. Nah, kira-kira tuh kalian habisnya itu per detik tuh berapa megabit gitu loh, per detiknya. Kan megabit per second. Artinya berapa megabit per detik. Kayak gitu. Paham nggak di sini maksudnya? Kalau nggak paham, silakan ditanyakan ya. Pada menyimak. Saya masih kurang masuk, Ibu. Masih kurang paham. Bagian mana? Yang tadi yang pembahasannya per orangnya itu. Bagian Per orang. Ya nanti mungkin di sini saya kasih gambaran dulu, mungkin nanti kita sambil coba hitung ya. Nah, misalnya gini, kalian tuh beli paket misalnya 8 GB per bulan. Misalnya udah ada nih duit buat beli paket 8 GB per bulan. Nah, tapi kan kalian kuliah nih sehari-hari gitu kan. Jadi bisa misalnya ya apa saklek banget gitu kalian tuh selama seharian tuh nggak pegang HP itu kalau udah pulang, nggak pegang HP itu misalnya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam misalnya, artinya pakai paketnya itu dari jam 7 sampai jam 12 malam itu cuma 5 jam kan per hari. Dan terus misalnya kalian itu makainya yaitu Senin sampai Jumat doang pakai internetnya. Nah, itu mau dihitung kan itu kan nggak tiap detik nih kita pakai sebenarnya kan, cuma tadi ya 5 jam per hari untuk 1 bulan, 5 jam per hari untuk Senin sampai Jumat dalam 1 bulan itu habisnya tadi sekian giga. Nah di sini tuh mau dihitung per detiknya itu kalian tuh habisnya berapa megabit gitu. Padahal kan tadi belinya bundle kan sekian gigabyte per bulan gitu. Nah, kita mau hitung per detiknya berapa. Saya ngambil kalkulator dulu juga. Nah, kan tadi ada dua level ini ya, dua level demand ya. Ada yang 1,44 sama 7,2. Nah, sekarang coba kita lihat yang low level, 1,44 GB per bulan. Di sini nanti dia dapatnya adalah 20 kilobit per second untuk per orang. Untuk 10.000 orang berarti 0,2 gigabit per second. Itu yang dibutuhkan pengguna gitu. Nah, jadi coba kita hitung 1,4. Waduh, 4 menit lagi mau ini ya. Gigabyte per month. Nah, ini coba di apa namanya? Per bulan ya. Gigabyte per bulan. Kita coba convert dia ke apa? Bit dulu, gigabit. Kalau B besar ini byte ya. Kalau 1 byte berapa bit? 1 byte itu ada berapa bit? 1 byte, 1 BYT itu ada 8. 8 bit. Jadi 1,44 GB itu berarti ada 11,52 gigabit. Nah, sekarang huruf B-nya udah
huruf kecil gitu ya. Terus ini dipakai selama penggunaannya ya. Penggunaannya itu 8 jam per hari untuk 20 hari kerja. Gigabit. Bentar. Ini 2 menit lagi atau kita ini dulu aja? Di close dulu aja, join lagi. Nanti udah bahas coret banyak-banyak ini. Gitu ya, join lagi aja ya. Saya close dulu. Baik.